Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang belajar dari teks berlatar sejarah. Selamat menyaksikan. Belajar dari cerita sejarah. Yang pertama ada pengertian cerita sejarah. Cerita sejarah adalah jenis teks yang menyajikan kisah nyata tentang peristiwa masa lalu yang memiliki makna penting dan berdampak besar bagi kehidupan manusia, terutama dalam konteks kehidupan bangsa dan negara. Cerita sejarah disusun berdasarkan fakta-fakta sejarah yang sudah terjadi, didukung oleh bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti dokumen, catatan, dan kesaksian. Yang kedua, ada tujuan mempelajari cerita sejarah. Mengenal asal-usul suatu peristiwa atau tokoh, meneladani nilai perjuangan dan semangat para tokoh, membutuhkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme. Yang ketiga, ada contoh cerita sejarah. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, perjuangan Pangeran Diponegoro. B. Menelaah teks cerita sejarah. Yang pertama ada struktur teks cerita sejarah. Orientasi, pengenalan waktu, tempat, dan tokoh. Urutan peristiwa kronologis dari awal hingga akhir. Reorientasi, penutupan atau refleksi dari cerita. Yang kedua ada ciri kebahasaan. Kata kerja aksi, misalnya penyerang, memimpin. Keterangan waktu lampau, misalnya pada tahun 1945. Konjungsi kronologis, misalnya kemudian setelah itu. C. Nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Yang pertama ada pengertian. Nilai dalam teks cerita sejarah adalah pelajaran atau pesan moral yang dapat diambil dari peristiwa nyata masa lalu. Nilai ini mengajarkan kita untuk meneladani sikap, semangat, dan perjuangan tokoh-tokoh sejarah. Yang kedua, contoh nilai. Nilai moral, kejujuran, keberanian. Nilai sosial, gotong royong, persatuan. Nilai budaya, menghargai tradisi. Nilai kepahlawanan, cinta tanah air, rela berkorban. D. Menulis narasi dan deskripsi. Yang pertama ada teks narasi, menyampaikan cerita atau kejadian, unsur, tokoh, alur, latar, konflik, dan penyelesaian. Yang kedua ada teks deskripsi, menggambarkan objek secara jelas dan rinci agar pembaca bisa membayangkan. Yang ketiga ada tips menulis, gunakan diksi yang tepat dan menarik, sertakan data faktual jika menulis narasi sejarah, gunakan pancaindera untuk memperkuat deskripsi. E. Membuat infografis tokoh. Langkah-langkah membuat infografis. Yang pertama ada pilih tokoh sejarah, misalnya Soekarno, Nyak Dien, atau Ki Hajar Dewantara. Yang kedua ada kumpulkan informasi, nama lengkap, tanggal lahir dan wafat, peran penting dalam sejarah, nilai-nilai yang bisa diteladani. Yang ketiga ada susunan dalam format visual. Gunakan warna dan ikon yang menarik. Sertakan foto atau ilustrasi tokoh. Tampilkan secara ringkas dan mudah dibaca. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.